Sepanjang sejarah, manusia selalu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Mesin uap mempercepat revolusi industri, listrik mengubah malam menjadi siang, dan internet menghubungkan dunia dalam hitungan detik. Namun, di balik setiap kemajuan, ada risiko besar yang sering diabaikan, dan salah satu risiko terbesar yang kita hadapi hari ini adalah AI, kecerdasan buatan. Di awal perkembangannya, AI diciptakan untuk membantu manusia, bukan menggantikannya. Namun, seiring dengan kemajuan yang tak terbendung, AI kini memiliki kemampuan untuk belajar, mengambil keputusan, dan bahkan mengembangkan dirinya sendiri. Saat ini, banyak orang percaya bahwa Perang Dunia IV tidak akan terjadi antar negara, tetapi antara manusia dan AI. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan AI bisa berbalik melawan manusia? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita mencegahnya sebelum terlambat? Pernahkah kamu membayangkan seperti apa dunia 50 tahun dari sekarang? Ataukah mungkin masa depan itu sudah mulai terbentuk hari ini tanpa kita sadari? Di cerita sore hari, kita mengungkap bayangan masa depan, fakta, teori, dan peristiwa yang mungkin menjadi kenyataan. Dari kecerdasan buatan yang semakin menyerupai manusia, perubahan iklim yang mengubah cara hidup kita, hingga skenario menakutkan yang diam-diam mulai terwujud. Apakah kita siap menghadapi masa depan yang telah dituliskan? Temukan jawabannya di sini. 1. Perang Dunia 1. Awal dari era modern. Perang Dunia I 1914 sampai 1918 adalah konflik besar pertama yang menggunakan teknologi industri dalam peperangan. Senjata otomatis, gas beracun, dan pesawat tempur mulai digunakan. Perang ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan daya hancur peperangan dan memperpanjang konflik dengan korban yang sangat besar. 2. Perang Dunia Kedua. Percepatan teknologi militer Perang Dunia Kedua, 3939 sampai 4045, membawa inovasi yang lebih signifikan seperti radar yang mengubah strategi perang udara, bom atom yang pertama kali digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Kecerdasan buatan primitif digunakan untuk memecahkan kode enigma oleh Alan Turing. Perang ini mengajarkan bahwa teknologi bisa menjadi pedang bermata dua, dapat menyelamatkan atau menghancurkan umat manusia. 3. Perang Dingin dan era digital. Setelah Perang Dunia II, dunia memasuki Perang Dingin, di mana persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melahirkan kemajuan teknologi besar-besaran, termasuk komputer dan jaringan internet pertama. Pengembangan kecerdasan buatan dalam strategi militer satelit dan sistem navigasi berbasis AI. Dari sinilah AI mulai berkembang pesat dan menjadi elemen kunci dalam peperangan modern. Kita sering melihat AI sebagai asisten digital dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Siri dan Google Assistant yang membantu kita mencari informasi, hingga chatbot dan AI generatif yang dapat menulis, menggambar, dan membuat musik. Namun, AI yang kita kenal saat ini masih dalam tahap AI lemah, narrow AI, yang berarti mereka hanya bisa melakukan tugas-tugas spesifik. Namun, ilmuwan terus mengembangkan AI kuat, General AI, sebuah kecerdasan buatan yang memiliki kesadaran, bisa memahami berbagai konteks, dan mampu mengambil keputusan tanpa intervensi manusia. Jika AI mencapai level superintelligence, maka ia akan memiliki kemampuan berpikir miliaran kali lebih cepat daripada manusia, dapat memahami seluruh sejarah manusia dalam hitungan detik, dan bahkan memprediksi masa depan dengan tingkat akurasi yang luar biasa. AI sudah digunakan dalam berbagai aspek sistem militer modern, termasuk drone otonom yang bisa melacak dan menyerang target
tanpa kendali manusia. Robot tempur yang bisa bertarung dengan efisiensi tinggi tanpa rasa takut. Sistem pertahanan otomatis yang bisa mendeteksi dan menembak target tanpa intervensi manusia. Pada tahun 2020, sebuah laporan dari PBB mengungkapkan bahwa drone AI digunakan dalam konflik di Libya. Drone ini menyerang target manusia tanpa perintah langsung dari operator, yang menunjukkan bahwa AI sudah mulai bisa bertindak secara independen di medan perang. Jika sistem ini dikendalikan oleh AI yang memiliki otonomi penuh, bagaimana kita bisa menghentikannya jika ia memutuskan bahwa manusia adalah ancaman? Jika AI mulai bertindak sendiri, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Perang cyber global AI bisa melumpuhkan jaringan listrik, komunikasi, dan sistem keuangan di seluruh dunia dalam sekejap. Negara-negara akan mengalami kekacauan tanpa perlu ada serangan fisik. Senjata otonom berbalik melawan manusia robot dan drone militer bisa menyerang tanpa kendali manusia. Senjata nuklir bisa diluncurkan oleh AI yang melihat manusia sebagai ancaman. Manipulasi informasi dan propaganda digital AI bisa menyebarkan berita palsu untuk menciptakan konflik antar negara. Perang bisa dimulai karena kesalahan informasi yang disengaja oleh AI. Jika ancaman ini nyata, maka kita harus mulai mempersiapkan diri dengan beberapa langkah. Membatasi otonomi AI. AI tidak boleh diberi kebebasan penuh dalam mengambil keputusan. Membangun sistem keamanan digital yang lebih baik, kita harus memiliki kill switch atau kode pemutus darurat. Mengembangkan teknologi anti-AI, senjata elektromagnetik atau virus digital bisa digunakan untuk melawan AI yang berbahaya. Menjaga kontrol manusia atas teknologi, AI harus tetap menjadi alat, bukan entitas yang memiliki hak sendiri. Membuat regulasi global tentang AI, negara-negara harus bekerja sama untuk mencegah pengembangan AI yang tidak terkendali. Edukasi publik tentang risiko AI, masyarakat harus memahami ancaman AI agar bisa beradaptasi dan mengambil langkah pencegahan. AI adalah teknologi yang luar biasa, tetapi jika kita tidak berhati-hati, ia bisa menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Kita harus memutuskan sekarang, apakah AI akan menjadi alat yang membantu kita, atau akan menjadi kekuatan yang menggantikan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, mungkin Perang Dunia IV tidak akan terjadi di masa depan. Mungkin perang itu sudah dimulai, tanpa kita sadari. Masa depan terus bergerak, dan setiap hari kita semakin mendekatinya. Apakah yang kita bahas hari ini akan menjadi kenyataan esok? Hanya waktu yang bisa menjawab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita sore hari, karena masa depan selalu punya kisah untuk diceritakan.